ikut Kristus. Siapa Kristusnya? Paulus. Pauluslah yang menjadi pimpinan tertinggi agama Kristen, apapun sektenya. Aturan yang main yang dilakoni oleh teman-teman Kristen itu bukan aturan Taurat, tapi aturan Paulus yang menjiplak Taurat. Demikian. Saya tanggapi. Ya, tapi jangan curhat lah ya. Tolong kita dapat ilmu lah. Curhat ya. Ya memang sekali lagi apa yang diajarkan oleh Paulus tidak bertentangan dengan ajaran Yesus ya. Yesus ajarkan Taurat, Paulus juga ajarkan Taurat. Dan apa yang kami lakukan, ya kalau Anda mau bilang kami pengikut Paulus, ya tidak apalah. Ya, karena memang apa yang diajarkan oleh Paulus kami juga ikuti. Karena apa yang diajarkan oleh Paulus dia sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi saya mau katakan, bagaimana dengan ajaran nabimu? Ya, apakah Allah SVT atau nabi-nabi zaman dahulu pernah mengajarkan bahwa mengusap batu hitam bisa menghapus dosa? Ada tidak? Itu tidak, brother, karena itu syirik. Ya, syirik pasti dosa yang tidak bisa diampuni. Kalian kalau percaya itu sampai kiamat kalian tidak akan diampuni oleh Allah. Karena itu syirik. Kemudian, bunuh cicak dapat pahala. Sekali tepuk, 100 pahala. Apakah ini ajaran nabi-nabi? Apakah ini ada ajaran dari Ibrahim? Kalian selalu mengklaim bahwa kami mengikuti mila Ibrahim. Mila Ibrahim, apakah Ibrahim pernah mengajarkan bunuh cicak dapat pahala? Ya. Kemudian yang berikut lagi, Sahih Bukhari 3083 ini memang apa ya? Seandainya bukan karena perbuatan Bani Israel, ya? maka daging tidak akan membusuk. Apakah ini ajaran dari nabi-nabi? 3 kali lo diulang. Kok ini apa ya, mengkambing hitamkan? Ini Muhammad mengkambing hitamkan orang-orang Israel, brother, dan juga mengkambing hitamkan siapa ini, si Hawa. Kok dibilang kalau bukan Hawa itu mengkhianati suaminya, maka wanita-wanita itu, istri ini tidak akan mengkhianati suaminya? Apakah demikian? Ini fitnah ini. Jangan ada dusta di antara kita, brother. Ini bukan ajaran nabi-nabi. Ini bukan ajaran dari siapa ini? Dari Ibrahim. Ibrahim tidak pernah mengajarkan hal ini. Bahkan, brother, kalau kita mau bandingkan dengan ajaran Paulus ya, kalian selalu menggunakan menjelek-jelekan Paulus. Saya baca juga di Sahih Bukhari 6274, 8284, ini beberapa ini rujukan. Tidaklah seorang itu bersinah ketika sedang bersinah dia dalam keadaan mukmin. Jadi apapun yang Anda lakukan, kalau Anda dalam keadaan mukmin, itu bisa bersinah, minum alkohol bisa, apa saja yang kalian lakukan, asalkan kalian dalam keadaan mukmin. Kemudian semua dosa bisa diampuni, asal jangan menyekutukan Allah dengan makhluk. Waduh, batu hitam itu, brother, apa itu? Cicak itu apa itu? Bukankah itu menyekutukan, sudah menyamakan Allah dengan benda mati, dengan benda hidup, dengan cicak? Ya, jangan potong dulu. Ini siapa yang mendirikan Kristen, Per? Itu topiknya, Per. Itu sudah itu. Belum dijawab. Jadi, brother, yang kalau kalian tidak sadar, ya, ini sudah 2023, kemudian kalian masih mempercaya bunuh cicak dapat pahala, itu syirik, brother. Kemudian kalian masih menggunakan batu hitam sebagai penghapus dosa, itu syirik. Kamu siapa yang mendirikan Kristen? Lu gak pernah jawab. Siapa yang mendirikan Kristen? Sudah itu. Lu jawab dulu. Siapa yang mendirikan Kristen? Sudah, brother. Penipu hadis, penipu dasar oten, penipu jahanam laknat. Oke, saya jawab ya, saya jawab hadis itu ya. Enggak Standby, tanya dulu itu moderator, siapa yang mendirikan Kristen? Suruh jawab dulu. Ini pelintir hadis, ternyata ini Harus manusia dijawab. jahanam ini. Entar dulu Bang. Wah, suruh jawab dulu ini. Saya sebutkan nomor hadis, kemudian Anda cek ya. Terjawab. La syariku illa bihi fahuwa mu'minun. Jelas tulisannya di situ. La syariku illa bihi fahuwa mu'minun. Apalagi la yashrabu syaribu illa bihi fahuwa mu'minun. Wah, ini hadis-hadis topik. Ini hanya membelokkan topik si Ferry. Penipu. Enggak usah ditanggapi. Dia membelokkan topik. Penipu kamu, pemelintir hadis kamu. Ini zaman digital, brother. Ini zaman digital. Anda cek membelokkan sendiri. topik itu. Sudah banyak
Ya, kita kan bahas Muhammad dengan jawab aja dulu jangan sering pindah topik. menggunakan Yang Paulus. mendirikan Kristen siapa, Per? Kalian mengajarkan kalian menyentil tentang Paulus. Yang Ketika mendirikan saya Kristen menyentil siapa? ajaran Muhammad, kalian terguncang. Tunggu bentar. Ketika Bentar. Harus dijawab itu. Kalau nggak diam dulu. berulang aja. Ketika Peri, saya diam dulu. menyebutkan Muhammad, Gini, kalian Peri diam dulu, bentar. Jadi gini ya, tema kita itu, apakah betul yang mendirikan kekristenan itu yang dimaksud Bang Luma dan kawan-kawan? Peri jawab. Tapi kalau Peri tidak mampu menjawab, tolong bilang dulu, saya tidak bisa jawab. Baru pertanyakan bawa tema lain. Selesaikan tema ini gitu loh. Nanti perkara hadis itu nanti kita juga akan cross check. Tadi Suma sudah mengatakan bahwa kekristenan didirikan oleh apa? Kekaisaran Romawi, tapi Iya, dia tidak bisa bantah itu. membuktikan dalil. Loh, Dia tidak bisa membuktikan kok nggak dalil. Itu sejarah, Ferry. Manusia Iya. laknat, coba buktikan dalam hadis itu bahwa seorang mukmin diperbolehkan untuk berzina, minum khamar dan mencuri. Mana? Saya baca ya, saya baca. Mana laknat? Saya sudah baca hadis Abu Hurairah. Itu Saya hadis baca. itu hadis Abu Hurairah dan itu Saya dhaif, baca. dipertentangkan oleh para ulama. Woi, penipu. Perhatikan di sini bunyinya. Sahih La yashriku syariku illa bihi fahuwa mu'minun. La yasribu syaribu illa bihi fahuwa mu'minun. Ini jelas di sini tulisannya begini ya. Perhatikan, penipu. Gini, perhatikan. Ini hadis riwayat Muslim. Tidaklah seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. keadaan muslim. Wahai penipu laknat, di sini sudah jelas orang normal, anak SD aja baca sudah paham maksudnya. Kenapa kamu bilang bahwa ini izin untuk berzina? Dari mana kaitannya? Tulisannya jelas ya. Tidaklah berzina. Penipu oten, jangan. Aduh, akal kamu gak ada. Gini, perhatikan. Tidaklah, ini perhatikan teman-teman ya, tipuan dahsyat para kaum oten laknat ini. Diam dulu kamu jahanam, diam dulu kamu. Buka kemu, Peri. Buka kemu kalau mau ya. Diam dulu kamu makhluk jahanam. Dengan Tunggu. Aku terjebak Jangan dulu. terguncang, brother. Gini. Saya tidak fitnah ini, brother. Fair. Kalau mau, Ya. lu buka cap. Dan aku minta tolong, ada Bang Jibril nggak lagi menonton? Kalau ada Bang Jibril, mohon naik biar ditunjukin. Atau Kores bisa kasih nampak datanya bentar. Ya silakan Fair, lu kasih nampak data, nanti kita bantah dengan data. Silakan. Ya, saya sudah baca itu. Tapi ini membelokkan topik ini Peri orang ini. data, Peri. 6284 Peri. 6311 6312. Buka data. Saya Muslim 8687, Sunnah Abu Daud 084, sorry. dengar dulu Abu. 4068. Ini hadis Abu Hurairah. Penipu, dengar dulu ya. Di sini jelas Saya tulisannya tidak jahanam penipu, brother. tidaklah Saya berzina. mengatakan. Aduh, Oke. Untuk masalah tema, siapa yang mendirikan kekristenan, mute. si Begitulah. si Ferry sudah menyerah. Ya dia minta dibahas ini, nggak apa-apa lah supaya Ferry dan teman-teman yang menonton terutama Nanti kita dari- jelaskan ulang itu Bang Plus. Setelah dia turun kita Kalian jelaskan kan ulang. menyinggung Paulus, saya menyinggung Iya Muhammad, betul. Oke. kalian Siap. terguncang. Kores bisa tampilkan data? Kores. Penipu ini nggak akan lolos kalian menipu di sini, Oten. Nggak lolos tipuan kalian di sini. Iya. Saya Kores. menipu sesuai data. Berani saya. banget. Kita buka Pesan data. aku ke Data mute. apa, Ya, Jul? ini Kirim. jadi sebenarnya hadis itu tuh dia potong, biasalah Kristen kan harus motong gitu. Woi, malaikat pencabutnya yang keluar mukanya. Tunggu ya. 1 menit sambil menunggu Nih, ini data. kan Sahih Bukhari Bentar, 6312 ini kan. Pin. Bang Zuma minta 1 menit Tidaklah dulu, Pin. berzina orang yang berzina Nggak dengar ketika dia ia kayaknya. berzina dalam keadaan beriman. Itu ya Fer ya? Tidaklah Oi. seseorang itu berzina ketika sedang berzina dia dalam keadaan mukmin. Ya. Kembali balik congor lu Per. Tidak. Dan Benar, tidaklah benar itu. mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Itu sudah benar Ya. itu. Ya, tidaklah ia minum Nggak ada khamar yang ketika salah. ia meminumnya dan dalam dan Iya, ia dalam itu keadaan sudah beriman. benar itu. Udah Betul. benar. Boleh dibaca yang bagian ini kenapa nggak dibaca? Jadi sekalipun dan dia taubat berzina, terhambat Bukan. setelah Beriman, ya. itu Bukan, jelas bukan. selamat datang di Sekalipun dia kebenaran. Biar saya jelaskan. Pahami dulu. yang penting dia Per lu beriman. diam dulu Peri Per. diam dulu. Per, kalau Gurunda aku dikit ya Gurunda ya. Cek. ya silakan. Nah, jadi di sini kan ada kata ini, kenapa nggak dibacain? Dan taubat terhampar setelah itu. Kenapa kalau boleh harus bertobat gitu loh? Ini takia Korintus memang Paulus itu mengajarkan 2 Korintus 12:16 gitu. Mau menjebak dengan tipu daya, tapi yang mau dijebak Islam.
Paulus bertekuk lutut lah, my bre. Thank you. Kan enggak. kalian kan Gini. berbuat apa saja yang penting tidak menyembah ilah lain. Oten, kami semua tahu tipuan kecil kamu. Ini anak SD yang baca aja udah ngerti tulisannya. Ini kan jelas, tidaklah berzina seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Ini anak SD aja udah paham. Kenapa kamu ambil kesimpulan? Berarti kamu memang betul-betul botol kamu ini. Kenapa kamu ambil kesimpulan bahwa ini bentuk izin untuk berzina? Seorang mukmin diizinkan untuk berzina. Betapa botolnya kalian kaum Oten. Ya, Betul-betul oke, botol sabar, kalian sabar, kaum sabar, Oten. sabar. Coba, Ini Sabar, menandakan Mama tadi minta waktu ini menjelaskan tadi. ini menandakan bahwa sanksi catat ya, sanksi seorang pezina akan diberikan jika seorang mukmin melakukan zina. Tapi kalau kalian kafir, kalian boleh melakukan apapun karena kalian di jahanam. Jangan mimpi, makanya jangan kamu anggap ini izin, ini status bahwa seorang mukmin kalau dia melakukan zina, maka dia digelari sebagai pezina. Tapi kalau kalian kafir yang melakukannya, kalian gak digelari itu, kalian tetap gelarnya kafir, udah selesai. Mau kalian jungkir kalau balik, kafir kalian itu ke jahanam, udah kalau terserah. kafir kan Oh, menjadikan penipu kamu, penipu Kafir dasar. itu kan Oh. menyekutukan Oke, silakan, Allah Pak. dengan Jelasin. sesuatu, itu juga kafir. Uni. Iya, Iya, langsung silakan. turun dah. Iya. Jangan Peri, jangan motong dulu lagi. Tolong dipahami dulu, Fer. Itu hadits menjelaskan tentang mukmin. Mukmin itu adalah orang yang bertakwa. Takwa itu adalah takut kepada Allah, itu takwa. Jadi tidaklah mungkin orang itu melakukan suatu tindakan dosa dalam keadaan bertakwa. Seorang yang Di situ dibilang tidaklah Astagfirullahaladzim, mungkin. ya Oke, Allah, oke, ya lanjut. Karim. Lanjut, sorry. Lanjut. Anda lebih tahu dari kami itu. Anda yang mau menjelaskan. Ini ajaran Islam, bukan ajaran Paulus. Harus kaidah ilmunya jelas. Orang bertakwa itu orang yang takut kepada Allah. Ini kameranya ngapain ini? Pamer-pamer nonot. Ditutup aja kameramu, nggak lucu. Jadi tidaklah seorang itu berzina di saat yang bersamaan dia dalam keadaan bertakwa. Orang yang bertakwa, numpang promo. orang yang bertakwa ketika dia kemudian dia berzina, itu bukan bertakwa lagi namanya. Orang yang melepaskan ketakwaan. Tidak ada orang bertakwa di waktu yang bersamaan dia berzina, nggak ada. Tidak ada orang beriman di waktu yang bersamaan dia mencuri, nggak ada. Kalau ada orang yang bertakwa kemudian dia berzina, ketakwaannya hilang. Yang muncul adalah kemaksiatan. Makanya dikatakan tidaklah orang berzina dalam keadaan bertakwa. Tidaklah seorang bertakwa dalam keadaan berzina. Pahami itu dulu. Jadi mukmin itu adalah bertakwa kepada Allah. Takwa itu takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah tidak mungkin berzina. Jadi pada saat dia berzina, dia sedang dalam keadaan tidak bertakwa. Paham itu? Itu harus Anda pahami. Makanya solusinya setelah orang bertakwa tadi melepaskan ketakwaannya, jatuh ke dalam dosa, solusinya adalah bertaubat dengan taubatan nasuha. Seperti itu pendalaman haditsnya. Jadi kalau ada orang ustadz berzina, itu bukan orang bertakwa itu. Pada saat dia melakukan persinahan, dia sedang tidak bertakwa. Dia dalam keadaan zalim. Mati dia dalam kezalimannya, neraka. Orang bertakwa tidak mungkin. Makanya di Islam itu selalu istiqamah, minta ihdinas siratal mustaqim. Karena hari ini bisa takwa, siapa yang bisa menjamin besok dia masih bertakwa? Hari ini dia mukmin, siapa yang bisa jamin sebentar malam dia masih mukmin? Gak ada yang menjamin itu. Maka hadis ini menjelaskan seperti itu, Bung. Tapi tema kita bukan ke situ. Yang saya katakan kepada saudara yang Kristen di sini, aturan-aturan Tuhan datang kepada Bani Israel, ditendang oleh Paulus, gedebuk, minggir, ini aturanmu tidak berlaku lagi. Sekarang saya mau bikin aturan menggantikan kamu. Begitu Allah muncul, disikut sama Paulus. Benar, kau bukan lagi, kau untuk Bani Israel saja, aku Bani Romawi. Jadi dia bikin aturan baru, aturan-aturan internal Paulus, itulah yang kalian ikuti. Aturan Tuhannya dihapuskan oleh Paulus, cukup untuk Bani Israel. Kita bikin aturan baru untuk kita, niru-niru ajaran Israel. Makanya ada nampak baiknya sedikit. Kenapa? Karena niru ajaran Yahudi, ajaran Torah.
Kalau Anda sudah mengakui, Peri tadi sudah mengakui, oke, Paulus begini-begini, udah, sudah jelas berarti bahwa pendiri agama Kristen itu adalah Paulus. Catat itu. Jadi aturan yang Anda lakukan, tidak berzina, tidak mencuri, tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu adalah aturan yang berasal, ini diturunkan aja ini yang satu Kristen yang tidak ada otak ini. Yaitu adalah ajaran yang didatangkan oleh Paulus untuk orang-orang Kristen. Demikian. Nih aku nambahin lagi ya, apa yang dikatakan Gurunda dan Akhi Neflos ini berdasarkan hadits Sahih Muslim gitu. Nah perhatikan di sini, wahai ini penyembah-penyembah Paulus. Ini Muslim berapa nih ya? Lupa. Hadis panjang ini. Muslim 86. Penjelasan tadi yang seorang mukmin itu, kenapa lu nggak bawa yang ini juga? Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin tidak disebut mukmin saat ia berzina. Nah, ini yang mukmin yang lu tadi bahas kan? Nah, ini. Jadi kami itu menjelaskan hadis dengan hadis. Berikutnya, seorang mukmin tidak disebut sebagai mukmin saat ia mencuri. Dar, takia Korintus lu langsung berantakan. Ini malu Yesus ngelihat gua ini. Malu Yesus ngelihat gua. Konten penipu memang kalian semua nih. Malu Tuhan lu lihat gua bre, bubuk rata. Ini hadisnya, jelaskan hadis dengan hadis, jelaskan Al-Quran dengan Al-Quran gitu. Jangan pakai asumsi Roh Kudus pribadi. Pedes ini bre. Muslim lagi saya Muslim. Nah kalau lu pengen tahu, nah Bang yang Kores bukan ajaran dilengkapi Nabi, Bang Kores. Ya, Kalau boleh, seandainya boleh. kafir yang melakukan itu, maka statusnya apa? Pezina atau tetap kafir? Ya plus dua-duanya kafir pezina itu. Nah di sini penjelasannya di mana Akhi Neflos? Di sini 1 Korintus 6:12. Perhatikan, ini ajaran Nabi bukan? Ini ajaran Nabi bukan? Sini, gua tanya. Segala sesuatu halal bagiku. Nabi mana yang menghalalkan LGBT? Nabi mana yang menghalalkan babi itu siapa? Nabi siapa? Nabinya Gitu, Fer. Oten. Itu. Nabi mana yang belakangnya tuh asus? Nabi Oten. Nah, sip. Thank you. Aku kasar dulu, Ikhwan. Lanjut. Babi itu halal loh, Al-Maidah ayat 5. Lah 1 Korintus 6:12. Bahkan Babi kalau itu Paulus hidup, lu lapar, lu Kalau makan Paulus, sudah halal buat lu. kepepet, brother. Ya, Ya lanjut, babi itu aku halal kasar kalau dulu. sudah kepepet. Kalau dalam perjanjian lama, Bang Zuma halal, kepental, haram Jul, tetap Jul. halal. Bang Zuma Ya, kepental, haram Jul. tetap haram, halal tetap halal. Lah terus kenapa? Ini PB Tuhannya siapa kalau gitu? Bang Zuma bukan Dia tidak kepental. berbicara tentang makanan haram dan Lah halal ini di situ, belakangnya ya. Jadi makanan dia adalah tidak- untuk perut lu takia Korintus Ya, mulu. karena begini ya. Makanan Di situ kan adalah sebetulnya ada untuk terjadi perut. Apa ini? ada terjadi Ini juga bukan cuma kesalahpahaman. makanan loh ini. Ini lu Karena makan begini bayi ya. juga boleh ini. Begini, Paulus tidak pernah menyuruh Celele mayat umat-umatnya boleh nggak, makan Pin? babi. Ya, Pecel mayat. Paulus tidak pernah menyuruh Pecel umat-umatnya lele mayat makan boleh babi. nggak Peri Ya. dimakan Peri? Loh ini segala sesuatu halal ya babi, bayi masuk di sini. Yang mayat sebetulnya yang tidak bangkit-bangkit. Lah iya Yang- makan yang mayat mayat boleh itu kan yang di tidak Kristen kan? bangkit-bangkit Di mana sebetulnya. makan mayat dilarang makan mayat? Gantian ngomongnya Hah? biar gitu. Oseng Makan lintah mayat di boleh mana nggak dilarang? dimakan? Peri, oseng-oseng lintah boleh nggak dimakan kalau bermanfaat? Kalian kan kalau sudah kepepet onta boleh nggak semuanya dimakan? bisa jadi halal. Boleh. Segala Ya kan? sesuatu Kalau sudah halal. kepepet, semua jadi halal. Lah ini Bukan segala begitu, sesuatu kan? halal. Ini Oke. kepepet nggak kepepet ini? Aku jawab itu Pin nanti Kalau Pin. sudah kepepet Ini kan Akhi Zuma begitu mana juga. ya? Gurunda Zuma mana nih? Nah, Bang gimana lu? Zuma ke repot. Jangan bohong-bohong, jangan bohong-bohong, bre. Data Jadi, lu gua Kores, pegang. Kores Segala kamu sesuatu dengar halal. dulu. Paulus ini bapak yang mengutus Yesus, bre. Sumanto pengikut Yesus, pengikut Paulus. Jadi bagaimana? Tekan Bang Zuma, Jul. Bang Zuma di bawah Jul. Bertakwa. Jul, Bang Gurunda, Zuma di bawah ayo. Jul. Aku kasar, Akhirnya plus Bang Zuma Bang Andi 13. nitip ya. Selamat Bang datang Zuma di kebenaran. 13. Oke. Jangan mulai, bre. Lanjut, Gur. Jangan, teman-teman di bang, gak usah main riba. Bertakwa. Aduh, 2 akun saya tumbang gimana ini? Udah Jadi 11, begini, brother. 11 akun Oh, tumbang ini. kau bingung, silakan. Sekarang orang mereka bertakwa ada pasukan itu soalnya. pertama kalau dia bertakwa dia harus mengenal dosa dulu. Nah itu syarat utama, dia harus mengenal dosa baru dia bertakwa. Kalau dia gak mengenal dosa terus bertakwa, bertakwanya sia-sia, iya kan? Dari mana kalian mengenal dosa? Yang memperkenalkan dosa adalah kitab Taurat menurut Paulus, Galatia pasal 3 ayat 10. Oke. Ya, Dan dipotong-potong di dalam dong. Roma 3:20 itu. Karena aku menguatkan kalian. Jadi Roma 3:20 itu karena dikatakan karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, kalian mengenal dosa dari mana? Kalian menyatakan Taurat dan Injil palsu.
Terus dari mana kalian mengenal dosa sedangkan Taurat dibawa langsung oleh Tuhan? Oke, udah ya, gantian ya Bingung Agama. Kita lempar lagi Bang Juma tadi ke report ya teman-teman. Oh, Oke, saya belum kasih komen. udah Peri. Belum. Kamu nggak bisa Kan jawab tadi Bang Juma kok. Tadi belum sempat kan. Aduh, yaudah Peri, cepatlah 2 detik. Oke, saya cuma mau bilang ya, karena saya sudah mau off ini, karena saya ada tugas. Ketawa menipu kan? Kabur. Oh, bukan begitu. Saya kasih datanya. Ya, Sahih Bukhari 30883. Seandainya bukan karena perbuatan Bani Israel, coba dicek, maka daging tidak akan membusuk. Kalian ini berarti sudah mengkambing hitamkan orang-orang Yahudi. Ya, karena seandainya bukan karena perbuatan Bani Israel, maka daging tidak akan membusuk. Dan seandainya bukan karena Hawa, istri Adam, tentu wanita tidak akan mengkhianati Aduh, suaminya. Peri, nggak ada kaitannya dengan tema. Kalau bukan karena orang Yahudi, Tuhan kalian tidak membusuk. Ini kan ajaran nabimu. Ini kan ajaran nabimu. Kalian tadi mengorek-ngorek ajaran Paulus. Jadi saya juga korek ajaran nabimu. Aish. Apakah tidak boleh? Ya, Bukan kalau itu, tapi Anda jangan menipu, mengorek-ngorek Peri, jujur, kalau Anda jangan menipu. mengorek ajaran-ajaran Paulus, saya juga mau ngorek ajaran-ajaran Iya, apa? tapi jangan Muhammad. menipu. Bang Juma tidak menipu, bawa data. Saya Kamu tidak menipu. Sahih Bukhari, coba dicek Sudah lagi. dibantah tadi, datanya bahkan diperlihatkan sama si Pera, bukan seperti yang kau fitnahkan itu, Coba Peri. sekali lagi cek Bukhari 3083. Open cam, Peri, buka cammu, kau perlihatkan yang kau baca itu apa. Jangan-jangan buku apa yang kau baca. Maka daging tidak akan membusuk. Apakah ketika orang Sudah. Israel belum ada daging tidak membusuk? Oke, saya mau Oke, pamit. udah. Saya mau pamit. Oke. Setelah melempar syubhat kabur kau. Ya, makasih Ferry. Bang Selamat Juma, silakan Bang Juma. bernari-nari di dalam Ini si Peri udah mulai jadi laknat juga nih orang ini satu ini. Apa ngana nih gonggu? Udah lama jadi laknat. Ngana kau tahu ngana per rumah di Manado dan kau tampilin ngana per. Hati-hati ngana. Jangan Bang Andi. Santai aja.